Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari matematika kelas 4 pada halaman 55 sampai pada halaman 60 ya teman-teman. Nah, nantinya kita akan mempelajari tentang faktor prima. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami faktor prima. Kelima tahapan tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, sebelum masuk pada subbab, saya akan memberi sedikit tambahan. Nah, tahukah kalian bahwa ada bilangan cacah, bilangan asli, dan bilangan prima? Apa itu bilangan cacah? Nah, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lalu bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Nah, bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki satu faktor dan bilangan itu sendiri. Atau bahasa yang mudah difahami, bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan satu dan dibagi dengan bilangan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, angka 2 ini ya adalah satu-satunya angka genap yang masuk pada bilangan prima ya. Faktor prima. Masih ingatkah kalian jenis-jenis bilangan? Misalnya bilangan cacah, bilangan asli, dan bilangan prima? Berikan contoh bilangan prima. Jelaskan mengapa bilangan tersebut disebut bilangan prima. Nah, kalian bisa menuliskan di sini 2, 3, 5, 7 seperti itu ya. Lalu kalian tulis 3, 5, 7 itu termasuk bilangan prima karena hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, maaf ya, di sini saya lupa untuk menuliskannya. Kalian bisa menulisnya sendiri. Ayo mengamati. Dayu membeli permen sebanyak 20 biji. Dapatkah kalian menuliskan faktor dari 20? Tentukan bilangan mana saja yang merupakan bilangan prima. Diskusikan dengan temanmu apa yang dimaksud dengan faktor prima dan berikan contohnya. Nah, misalnya saja seperti ini. Faktor prima itu seperti ini, teman-teman. 20. Nah, berapa dibagi berapa? Jawabannya 20. Misalnya 20 dibagi 1 itu 20, 20 dibagi 2 itu jawabannya 10, 20 dibagi 4 itu adalah 5. Nah, 20 dibagi 6 dan seterusnya, seperti itu ya. Sayang sekali 20 ini tidak bisa dibagi 6, 7 juga tidak bisa, maka kita cukup menyetop atau mencukupi sampai sini saja. Lalu, bilangan primanya mana? Nah, bilangan primanya adalah 2 dan 5. Ini termasuk bilangan prima, sedangkan angka 4 ini bukan bilangan prima, atau kalian bisa menyebutnya dengan bilangan komposit, atau bilangan yang bisa dibagi dengan 2, dibagi dengan bilangan itu sendiri, dibagi 1, dan lain sebagainya. Jadi, faktor prima adalah faktor perkalian yang berbentuk prima. Kurang lebih seperti itu ya. Ayo menanya, bagaimana cara memahami faktor prima? Menurut saya, faktor prima itu hanya memiliki dua faktor, teman-teman, yaitu faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Apa arti bilangan prima? Bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Arti faktor prima adalah faktor yang prima. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada pada halaman 56 ya, teman-teman. Setelah itu, ayo menalar. Bilangan 20 dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini sama, saya akan rubah tampilannya seperti ini ya. Antara yang kanan dan kiri ini sama sebenarnya, hanya tampilannya saya lebih suka yang dibuat kotak seperti ini ya. Nah, ini ada keterangannya.
Bilangan 2, bilangan prima karena bilangan 2 dapat memiliki dua faktor yaitu 1 dan 2. Bilangan 4 itu bilangan komposit atau bukan bilangan prima karena bilangan 4 memiliki 3 faktor yaitu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Nah ini ya, kalian bisa melihatnya sendiri. Contoh 2.3. Tentukan faktor prima dari bilangan-bilangan berikut ini. Nah, 32. Faktor primanya, faktor bilangannya ada 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sedangkan faktor primanya adalah 2. Saya akan memberi contoh di sini. Bagaimana kok bisa mendapatkan angka-angka ini? 32. 32 dibagi 1 itu 32, 32 dibagi 2 itu 16, 32 dibagi berapa lagi? Ya, dibagi 4 itu ada 8. Nah, faktor bilangan itu semuanya ini teman-teman, faktor bilangan. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, sedangkan faktor prima adalah faktor yang angkanya itu hanya bisa dibagi 1 dan angka tersebut sendiri ya, yaitu angka 2. Nah, maka dari itu kita tulis 2. Dengan cara yang sama, tentukan faktor prima dari bilangan 27, 50, dan 93. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini, 50 ya. 1, 50 dibagi 1 itu 50, 50 dibagi 2 itu 15, 50 bagi 5 itu 5. Nah, di sini bilangan faktornya ada 1, 2, 5, 15, dan 50. Sedangkan faktor primanya hanya ada 2 dan 5. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya 27. 27 bisa dibagi berapa? Ya, dibagi 1 itu 27, dibagi 3 itu ada 9. Nah, hanya seperti ini ya. 27 tidak bisa dibagi 4, tidak bisa dibagi 5, dan seterusnya. Hanya seperti ini. Jadi kita hanya berhenti sampai sini saja. Nah, sedangkan bilangan primanya adalah 3. Selanjutnya 93 dibagi 1 itu 93, dibagi 3 itu 31. Nah, setelah itu 93 tidak bisa dibagi yang lain lagi. Nah, 93 ini faktornya adalah angka 3. Jadi kita 3 dan 31 ya. Jadi kita tulis di sini. 27 faktor primanya 3, 50 faktor primanya 5 dan 2. Ini dan ya teman-teman, kalian bisa menulis dan. Saya hanya menyingkat dengan tanda koma. 5 dan 2, 93 itu 3 dan 31. Beri tanda silang pada bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, 17 ini bilangan prima teman-teman, karena 17 hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 17 itu sendiri. Lalu angka 9 ini bukan bilangan prima, karena angka 9 bisa dibagi 9, bisa dibagi 1, bisa dibagi 3. Nah, banyak sekali ya. Nah, ini sudah dicoret semuanya ya. Sekarang faktorisasi. Pengamatan, perhatikan gambar dan bacaan berikut ini dengan cermat. Ada dua pohon faktor. Pohon faktor pertama bilangannya adalah 12, yang kedua adalah 18. Nyatakan faktor prima dari bilangan 12 dan 18 dengan menggunakan pohon faktor. Oh ya, ini sepertinya, ini sepertinya 3 ya teman-teman, bukan 2, tapi 3. Kalian bisa merubahnya sendiri, ini sepertinya salah ketik atau gimana, Kak Wafik juga kurang tahu ya. Yang pasti 9 dibagi 3 itu 3. Jadi pohon faktor itu modelnya seperti itu ya. Ayo menanya, bagaimana cara memahami faktorisasi dengan cara dicari bilangan yang bisa membagi sampai habis. Apa arti dari faktorisasi? Faktorisasi adalah proses mencari pemfaktoran. Ini ada pada halaman 58 ya teman-teman.
Sekarang ayo menalar. Nah, dari faktorisasi, semisal 12 ya, 12 itu 2, 2, dan 3. Nah, ketika ada dua angka yang kembar atau sama, ini kita bisa jadikan satu. Dengan cara kita tulis satu, yaitu angka 2-nya terlebih dahulu. Nah, angka 2 ini ada berapa biji, ada berapa angka? Ada 2, 1, 2. Maka kita tulis 2 di atasnya. Lalu seperti ini juga. 3-nya ada 2, maka kita tulis 1 saja. Lalu jumlahnya ada berapa? Ada 2, maka kita tulis akar atau angka yang di atas ini 2. Seperti itu ya. Apakah saya berbicaranya terlalu cepat? Tidak ya. Teman-teman paham kan? Adik-adik paham kan? Sekarang contoh. Nah, ini loh teman-teman yang dinamakan faktorisasi dengan pohon faktor. 24 ini dibagi 2, jawabannya 12. Dibagi 2 lagi ini, 12 dibagi 2, jawabannya 6. 6 dibagi 2 lagi, jawabannya 3. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis semuanya. Ada 2, 2, 2, 3. 2, 2, 2, 3. Nah, angka 2 ini ada 1, 2, 3. Ada 3 angka. Jadi kita tulis 2, lalu kita pangkat 3 seperti ini. Karena angka 2-nya berjumlah 3 angka. Dikali 3-nya. Nah, seperti itu ya. Ini juga seperti itu. Nah, 52 dibagi 2, jawabannya 26. 26 bagi 2, jawabannya 16. Nah, dapat kalian lihat di sini, kalian bisa menulis 2, 2, dan 13. 2, 2, dan 13. 2-nya ada 2, maka dari itu kita bisa menulis 1 lalu di akar 2. Kenapa kok akarnya 2? Karena angka 2-nya ada 2 kali 13. Begitu pula yang ini ya. Ini bisa kalian lihat sendiri dan cermati. Sekarang ayo mencoba. Beri tanda silang pada bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, bilangan prima di sini 35 ini bukan bilangan prima. 1 juga bukan. Nah, 3, 71, 19, dan 29. Itu adalah bilangan-bilangan prima atau bilangan-bilangan yang bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja ya, teman-teman. Ini ada pada halaman 60 ya. Sekarang, tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara dua bilangan berikut. Nah, antara bilangan 8 dan 25. Kalian bisa tulis seperti ini. Ini hanya contoh ya. Kalian jangan menulis terlebih dahulu. Kalian lihat penjelasan saya terlebih dahulu. 8 dan 25. Kalian tulis di antara 8 dan 25 ini ada angka berapa saja, misalnya 9, 10, 11, 12, sampai 25. Nah, setelah itu kalian lihat, mana angka yang termasuk bilangan prima? Yaitu 11, 13, 17, 19, dan 23. Setelah itu kalian tulis, nah seperti ini. Lalu angka 32 sampai 55. Nah, ini bisa kalian tulis pada buku tugas kalian atau buku perhitungan kalian. Nah, ini ya caranya gini. Setelah kalian mendapatkan angka-angka ini, kalian salin di sini. Nah, seperti ini. Lalu yang C ini sama seperti yang tadi. Yang D ini banyak sekali ya teman-teman, karena di antara 20 dan 120 itu ada banyak sekali. Ada 100 angka. Lalu antara 90 dan 150. Kurang lebih seperti ini ya cara menentukan bilangan prima di antara dua bilangan. Jadi kalian harus menghitung terlebih dahulu antara 8 sampai 25 itu ada angka berapa saja, lalu kalian lihat mana yang prima. Sekarang nomor 3, tentukan faktor prima dari bilangan berikut.
Saya akan memberi contoh 2 ya di sini. Misalnya A itu 20. Maka kalian bisa buat seperti ini. 20 dibagi 1 itu 20, 20 dibagi 2 itu 10, 20 dibagi 4 itu 5, 20 bagi 5 sudah, 20 bagi 6 tidak bisa. Nah, seperti ini. Lalu faktornya itu adalah angka 2 dan 5. Kalian tulis di sini 2 dan 5. 2 dan 5 ya. Ini maksud saya 2 dan 5, bukan 2,5, tapi 2 dan 5. Lalu 50 misalnya. 50 dibagi 1 itu 50. 50 dibagi berapa lagi yang bisa? Ya, 50 dibagi 2. Jawabannya 15. 50 dibagi 3 tidak bisa. 50 bagi 4 juga tidak bisa. 50 dibagi 5. Jawabannya 5. Nah, di sini angka atau bilangan primanya adalah 2 dan 5. Kalian tulis di sini. Nah, seperti itu ya caranya teman-teman. Kalian sudah paham ya? Soal yang terakhir, buatlah pohon faktor dan bentuk faktorisasi dari bilangan-bilangan berikut ini. 15. Nah, pohon faktor itu seperti ini teman-teman. 15 dibagi 3, 5. Nah, lalu 5 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi cukup sampai sini. Kita tulis angka berapa saja, angka 3 dan angka 5. Kita tulis di atas 3 dan 5. Lalu angka 100 misalnya ya. 100 dibagi 2 itu jawabannya 50. 50 dibagi 2 itu 25. 25 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, bisanya dibagi 5. 25 bagi 5 itu jawabannya 5. Nah, kita tulis semuanya. Kita tulis yang ini loh teman-teman. Yang angka di pinggir-pinggir ini kita tulis semuanya. 2, 2, 5, 5. Nah, 2-nya ada 2, jadi kita tulis 2 pangkat 2. 5-nya juga ada 2, jadi kita tulis 5 pangkat 2. Nah, angka ini kita taruh sini. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Nah, ketika teman-teman sedikit bingung atau mungkin sedikit masih kurang paham tentang apa sih bilangan prima itu, kalian bisa membuka lagi pada halaman 57 yang paling atas. Ingat, 57 yang paling atas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar. Ingat ya, ini ada angka 4 kecil, ada angka 3 kecil, 2 kecil, dan 2 kecil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.